Baik, aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Fatimah Zahra Nurhan, yang kedua saya sendiri Fauza Sofia, dan yang ketiga itu teman saya Risalatul Ibadiah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang hukum pengangkutan udara. Untuk pembahasan pertama, itu akan dijelaskan oleh saya. Untuk pembahasan sendiri, itu ada 7 pembahasan. Yang pertama dasar hukum, yang kedua alat angkut, yang ketiga pihak pengangkut, yang keempat pihak yang diangkut, yang kelima dokumen pengangkutan, yang keenam perusahaan penunjang, dan yang ketujuh pertanggungjawaban. Yang pertama itu mengenai dasar hukum. Untuk dasar hukum pengangkutan sendiri itu diatur dalam beberapa peraturan. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Lalu yang kedua Luchtvaartverordening Ordonnantie itu pada Stadbald tahun 1939 nomor 100. Yang ketiga Ordonansi 1939. Yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dan yang kelima Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 95 tentang angkutan udara. Yang keenam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara. Yang ketujuh Konvensi Warsawa tahun 1929. Nah, ini masih banyak lagi peraturan pemerintah yang mengatur tentang hukum pengangkutan udara. Jadi, di sini saya akan bahas sedikit tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 yang tentang perlindungan konsumen. Itu kan untuk materi sebelumnya juga memakai dasar hukum itu ya. Jadi di hukum pengangkutan udara juga memakai perlindungan konsumen. Karena di sini konsumennya kan itu pihak yang diangkut ya, dan produsennya anggapannya itu pihak pengangkut. Nah, di sini itu mengatur perlindungan terhadap konsumen, apakah hak-hak mereka gitu udah dipenuhi oleh pihak pengangkut, yaitu perusahaan pengangkut itu sendiri, yang nanti akan saya jelaskan untuk selanjutnya, materi selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ke alat angkut dulu. Alat angkut itu adalah sesuatu yang digunakan untuk membawa muatan dari satu tempat ke tempat lain, khususnya dalam materi ini berupa pesawat ataupun helikopter. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 disebutkan bahwa angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkat penumpang, kargo, dan atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara. Nah, selanjutnya itu klasifikasi pengangkutan udara. Nah, untuk klasifikasi sendiri itu sebenarnya ada banyak, cuman untuk materi kali ini saya mengambil materi yang klasifikasi dalam penyelenggaraan angkutan udara. Nah, itu dibedakan menjadi dua, yaitu angkutan udara niaga dan angkutan udara bukan niaga. Yang pertama, angkutan udara niaga atau komersial, yaitu angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran. Yang kedua, angkutan udara bukan niaga, yaitu angkutan udara yang bukan untuk kepentingan umum, melainkan untuk keperluan-keperluan yang bersifat dinas-dinas kenegaraan dan kepentingan militer. Nah, ini contohnya pesawat untuk Presiden Republik Indonesia, untuk dinas-dinas beliau, baik itu ke antar provinsi maupun antar provinsi ataupun untuk wilayah luar negeri gitu. Nah, terus untuk kepentingan militer ini kan biasanya juga seperti helikopter ya. Seperti helikopter, biasanya juga untuk bencana ataupun biasanya kalau di tempat saya sendiri itu untuk kepentingan masyarakat umum gitulah. Jadi biasanya helikopter itu
digunakan misalnya nih, terjadi musim kemarau. Nah, itu biasanya kan ada ditaburkan garam ya dari atas memakai helikopter. Nah, itu biasanya di tempat saya, menggunakan helikopter ataupun untuk meninjau meninjau, lahan hutan yang terkena terkena apa, kebakaran hutan. Nah, biasanya itu juga pakai helikopter. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya itu tentang pihak pengangkut. Nah, pihak pengangkut ini adalah pihak penyelenggara pengangkutan, yaitu perusahaan atau maskapai penerbangan. Untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia sendiri yang melayani jasa penerbangan niaga antara lain Garuda Indonesia, Batik Air, Lion Air, Citylink, dan lain sebagainya yang mengadakan perjanjian angkutan dengan penumpang atau pengirim barang. Nah, untuk kewajiban pengangkut sendiri yaitu mengangkut penumpang dan atau barang dengan aman, utuh, dan selamat sampai tujuan dengan waktu yang tepat. Yang kedua, memberikan pelayanan yang baik. Sedangkan hak pengangkut yaitu menerima pembayaran ongkos angkutan dari penumpang atau pengirim barang atas jasa angkutan yang telah diberikan. Nah, untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan kepada Fatimah Tuzahro Nurhan untuk menjelaskan materi selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang objek pengangkutan udara. Yang pertama, objek pengangkutan udara bisa dibagi menjadi dua, yaitu penumpang dan alat pengangkutan. Nah, sebenarnya tiga, cuman saya lupa untuk mencantumkan. Pada hakikatnya dia sama seperti penumpang, yaitu barang. Yang pertama yaitu penumpang atau barang. Itu penumpang adalah setiap orang yang berada dalam alat pengangkutan yang memiliki tiket penumpang yang diangkut dari satu tempat ke tempat tujuan. Setiap penumpang yang diangkut memperoleh pelayanan yang wajar dari pengangkut, tergantung dari jenis pengangkutannya dan jumlah biaya pengangkutan. Nah, dalam angkutan udara, penumpang bukan hanya dalam udara sebenarnya, penumpang itu bisa jadi subjek hukum dan jadi objek hukum. Nah, dikatakan sebagai subjek hukum karena penumpang merupakan orang yang mengikatkan diri kepada pihak pengangkut. Kemudian dikatakan sebagai objek hukum karena penumpang merupakan muatan yang diangkut oleh pihak-pihak pengangkut. Kemudian yang kedua adalah alat pengangkut. Nah, alat pengangkut dalam angkutan udara adalah pesawat udara. Disebutkan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan menyatakan bahwa pesawat udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. Nah, pesawat udara yang digunakan dalam pengangkutan udara adalah pesawat udara sipil, di mana dipergunakan untuk mengangkut orang dan barang dengan pungutan biaya. Kemudian, setiap pesawat udara harus layak udara. Layak udara artinya mampu melakukan penerbangan karena memenuhi syarat-syarat kemampuan terbang. Syarat-syarat kemampuan terbang tersebut ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. Kemudian pesawat yang layak terbang itu harus mendapatkan sertifikat layak. Seperti itu. Selanjutnya dokumen pengangkutan. Ada 4 jenis dokumen pengangkutan dalam angkutan udara. Yang pertama adalah tiket penumpang. Menurut ordonansi, suatu tiket penumpang harus berisi keterangan sebagai berikut: tempat dan tanggal pemberian, tempat pemberangkatan dan tempat tujuan, kemudian tempat pendaratan, kemudian nama dan alamat dari 34 pengangkut atau pengangkut dan pemberitahuan bahwa pengangkut itu tunduk pada ketentuan mengenai tanggung jawab yang diatur oleh ordonansi atau konvensi. Kemudian tiket bagasi. Dalam praktek tiket penumpang dan tiket bagasi itu disatukan menjadi satu dokumen angkutan. Kemudian dalam tiket bagasi ini tidak ada ketentuan yang melarang
kalau dia tuh jadi satu dokumen sama tiket penumpang gitu. Seperti yang kita lihat kalau misalnya di tiket pesawat itu sekaligus langsung ada tiket bagasinya seperti itu. Nah, pasal 6 ordonansi menyebutkan pengangkutan udara menetapkan bahwa tiket bagasi harus dibuat dalam rangkap 2 dan harus memuat data yang sama dengan tiket penumpang. Yang ketiga yaitu surat muatan udara. Pasal 7 ordonansi menyatakan setiap pengangkut berhak untuk meminta pada pengirim barang untuk membuat dan atau memberikan suatu surat yang dinamakan surat muatan udara. Kemudian yang terakhir adalah beberapa bentuk dokumen angkutan lain. Nah, dokumen ini digunakan pada suatu perusahaan penerbangan yang digolongkan dalam General Aviation, misalnya izin menumpang pesawat dan izin mengangkut barang, yang fungsinya itu sama dengan tiket penumpang dan surat muatan udara. Teksnya hampir sama dengan dokumen angkutan biasa dan dipergunakan pada penerbangan-penerbangan charter dalam bidang usaha perminyakan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Risalatul Ibadiah. Baik, saya akan menjelaskan tentang perusahaan penunjang. Nah, perusahaan penunjang ada 4. Yang pertama, perusahaan ekspedisi. Yang kedua, agen perjalanan. 3, perusahaan bongkar muat. Yang keempat, perusahaan pergudangan maksudnya. Nah, perusahaan ekspedisi ini di mana yang dimuat adalah barang, jadi pihak ekspeditur ini pihak yang menyimpan barang. Yang kedua, agen perjalanan, yaitu bertugas untuk memindahkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian perusahaan bongkar muat yang tadi dan perusahaan perundangan. Nah, selanjutnya ialah pertanggungjawaban pengangkutan. Nah, menurut Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Penerbangan, tanggung jawab pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang serta pihak ketiga. Nah, pengangkutan udara memiliki 3 macam konsep dasar tanggung jawab hukum. Yang pertama, tanggung jawab hukum atas dasar kesalahan atau based on fault liability. Kemudian yang kedua ada konsep tanggung jawab tanpa bersalah, dan yang ketiga ada tanggung jawab mutlak. Yang pertama, tanggung jawab hukum atas dasar kesalahan. Nah, terdapat dalam pasal 1365 KUH Perdata, pasal tersebut dikenal dengan perbuatan melawan hukum. Nah, menurut pasal tersebut, setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain mewajibkan orang yang karena perbuatannya menimbulkan mengganti kerugian. Nah, perusahaan penerbangan itu bertanggung jawab tidak terbatas. Jadi dalam artian berapapun kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang harus dibayar penuh perusahaan penerbangan kecuali atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Nah, tanggung jawab praduga bersalah ini ketika kita meminta untuk mendapatkan kerugian harus mencantumkan pembuktian. Nah, yang kedua tanggung jawab hukum tanpa bersalah. Nah, tanggung jawab hukum tanpa bersalah ini atau dengan perkataan lain suatu prinsip tanggung jawab yang memandang kesalahan. Jadi dalam prakteknya harus menyertakan pembuktian. Nah, selanjutnya bagaimana cara membedakan prinsip-prinsip tanggung jawab, yaitu pada dasar diletakkannya pada pembuktian, yaitu mengenai ada tidaknya kewajiban pembuktian dan kepada siapa beban pembuktian dibebankan dalam proses penuntutan. Cukup sekian.
Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyimak video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.